Halo para penggemar dan pecinta fisika, saya akan melanjutkan lagi pembahasan soal seleksi mandiri. Ini bagian yang kelima ya. Nomor 1, sebuah bola bermassa M dilepas di titik A tanpa kecepatan awal, kemudian tergelincir pada bidang lengkung licin ABCD seperti ditunjukkan gambar. Busur BCD berbentuk bidang seperempat lingkaran. Percepatan gravitasi setempat G, gaya tekan bola pada bidang saat bola berada di titik C adalah berapa? Dinyatakan jawabannya adalah massa bola dan percepatan gravitasi. Oke, jadi ini kita jawab ya. Mula-mula bola di A ini dalam keadaan diam, kemudian dilepas, dia tergelincir pada bidang ABCD yang licin ini ya. Suatu saat dia bisa mencapai titik C. Nah, ini yang tanyakan adalah berapa gaya tekan bola pada bidang saat bola berada di titik C. Kita tahu bola ini menekan bidang, bidang pun menekan bola. Tekanan bidang pada bola disebut sebagai gaya normal. Jadi kalau ditanyakan gaya tekan bola pada bidang, itu sama aja ditanya gaya normal di titik C. Oke, nah saya gambar dulu. Ini misalkan dari A ke C, benda menempuh ketinggian sejauh delta H ya. Nah, terus kemudian saya gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda saat di titik C. Di sini ada gaya normal, tekanan bidang pada bola, terus kemudian ada gaya berat, kemudian ada juga gaya sentrifugal yang arahnya keluar dari pusat lingkaran ya. Nah, terus kemudian W ini saya uraikan ke arah radial. Kalau ini sudutnya 60, maka ini juga 60 derajat, sehingga uraian ke arah radial itu adalah W cos 60 derajat. Jadi ke arah radial itu ada gaya NC, ada W cos 60 dan gaya sentrifugal gitu ya. Oke, nah perhatikan baik-baik di sini ini saya bisa tahu setengah R. Kenapa begitu? Jari-jarinya ini R ya. Ini seperempat lingkaran. Jadi ini R, jari-jarinya ini sudutnya 60 derajat. Berarti yang ini kan R cos 60. R cos 60 itu berarti setengah R kan? Karena cos 60 setengah. Jadi kalau ini setengah R, yang bawah itu juga setengah R. Usaha gravitasi untuk memindahkan bola dari titik A ke titik C itu untuk merubah energi kinetiknya, kan gitu ya. Nah, usaha gravitasi itu rumusnya kan mg delta H, sedangkan perubahan energi kinetik itu adalah energi kinetik di titik C dikurangi dengan energi kinetik di titik A, begitu ya. Oke, M-nya saya coret jadinya seperti ini, tapi di A itu kecepatannya 0, jadi saya taruh 0 di sini ya. Nah, akhirnya saya dapat VC kuadrat sama dengan 2G kali delta H, sehingga kalau saya masukkan delta H-nya itu adalah 2R dikurangi dengan setengah R. Jadi ini 1,5 R kali 2 berarti 3R. Jadi VC kuadrat itu sama dengan 3R. Saya sebut aja persamaan 1. Oke, terus kemudian persamaan untuk gerak melingkarnya di titik C adalah, nah, pada saat dia berada di titik C, maka jumlah gaya yang masuk ke pusat itu harus sama dengan jumlah gaya yang keluar dari pusat ya. Yang masuk ke pusat itu adalah NC, yang keluar itu adalah W cos 60 derajat ditambah dengan gaya sentrifugal. Ya, jadi kalau begitu NC-nya itu adalah MG, W itu MG ya, cos 60 plus gaya sentrifugal rumusnya sama dengan sentripetal. Saya menggunakan rumus mvc kuadrat per R. Jadi kecepatannya di titik C. VC kuadrat per R namanya percepatan sentrifugal ya, sama dengan percepatan sentripetal nilainya. Oke, jadi kalau begitu saya tinggal mensubstitusi persamaan VC kuadrat ya ke sini, ke persamaan 2. Jadi kalau saya masukkan di sini ya, VC kuadratnya saya ganti ini ya. Saya ganti ini persamaan 1 ya. Saya masukkan ke persamaan 2, dapatnya adalah seperti ini. VC kuadrat 3GR. Sehingga akhirnya bisa saya coret, sehingga hasilnya ini 3mg ditambah dengan setengah mg, yaitu 3,5 mg. Itulah yang ditanyakan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 2, bola A dengan massa M besar dalam keadaan setimbang karena ditahan gaya sentrifugal dari bola B yang bermassa M kecil berputar pada meja licin seperti ditunjukkan gambar. Frekuensi putaran dari bola B adalah berapa? Oke, kita jawab. Saya gambar dulu gaya-gaya radial yang bekerja pada B, yaitu ada gaya sentrifugal yang arahnya keluar dari pusat, dan juga ada tegangan tali yang menjauhi benda. Oke, sedangkan pada benda yang menggantung, itu ada gaya berat mg, massa M besar ya, kali percepatan gravitasi, sama tegangan tali. Tegangan tali di sini dengan yang horizontal dengan yang vertikal sama ya. Oke, sekarang mari kita lihat tinjau bola B
akan berlaku bahwa jumlah gaya ke pusat sama dengan jumlah gaya keluar pusat. Jadi T sama dengan gaya sentrifugalnya. Jadi kalau kita tinjau pola A-nya, berarti T itu akan sama dengan mg. Jadi ini setimbang rotasi ya konsepnya. Nah, dari persamaan 1 dan 2, kita tahu bahwa T ini sama dengan gaya sentrifugal, saya masukkan ke persamaan 2, akhirnya saya dapatkan persamaan seperti ini. Gaya sentrifugal sama dengan M kali G. Nah, terus kemudian gaya sentrifugal yang bekerja pada M kecil ini itu adalah M kali omega kuadrat kali R. Jadi percepatan sentrifugalnya saya pakai omega kuadrat kali R ya. Nah, ini M kali G. Nah, sekarang berarti kalau begitu R-nya bisa ganti dengan L, bisa diganti L. Karena ini kan jari-jari, panjang tali yang sini katanya L ya. Berarti itu jari-jarinya. R sama dengan L berarti ya. Oke, omega kuadrat berarti sama dengan mg per ml. M besar, ini M kecil ya. Jadi omeganya berarti akar mg per ml. Kita uraikan dulu, omega itu adalah 2πf, F frekuensi yang ditanyakan. Ini sama dengan akar mg per ml. Terus kemudian F-nya sendiri berarti 1/2π akar mg per ml. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 3, gundukan es berbentuk bidang setengah bola memiliki jari-jari R besar meter. Sebuah kelereng bermasa M kg dilepas di puncak gundukan itu sehingga meluncur turun. Bila gesekan diabaikan dan percepatan gravitasi setempat G meter per sekon kuadrat, maka kelereng itu akan tepat meninggalkan lintasan dengan energi kinetik sebesar berapa joule? Oke, kita jawab ya. Suatu saat, misalkan pada saat tepat akan lepas, kelereng itu berada di titik B ya. Nah, ini jari-jarinya kalau saya tarik ke sini itu R besar sama dengan ini, kemudian ini sudutnya misalkan theta. Dan ketinggiannya kelereng di titik B terhadap tanah saat itu adalah H. Nah, saya gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada kelereng di titik B. Nah, ini ada gaya normal, tekanan bidang pada kelereng, ada gaya sentrifugal yang menjauhi pusat lingkaran, kemudian ada gaya berat yang arahnya pasti ke bawah ya. Oke. Terus kemudian gaya beratnya ini saya uraikan ke arah radial. Kalau ini theta, maka di sini pun theta. Urean di depan sudut ini pakai sin ya. Jadi ini theta sudutnya. Karena yang ini 90 min theta, ini theta. Depan sudut itu pakai sin, jadi W sin theta. Nah, urean yang situ ya. Oke. Benda di titik B itu gaya normalnya tidak ada. Kenapa? Karena benda itu tepat akan lepas. Jadi normalnya di B itu sama dengan 0. Nah, kalau 0 berarti nanti ya tinggal ngisi 0 aja normalnya ya. Jadi karena di sini tepat akan lepas dalam gerak melingkar dalam setimbang rotasi, maka gaya yang menuju pusat W sin theta itu harus sama dengan jumlah gaya yang keluar dari pusat, yaitu N plus F. Jadi ini konsepnya setimbang rotasi. Nah, ini normalnya sama dengan 0. Nah, oleh sebab itu N-nya saya isi 0 di sini. W itu mg sin theta itu H per R. Nah, normalnya 0. F-nya itu saya isi mvb kuadrat per R. Gaya sentrifugal sama dengan sentripetal. Nah, M-nya ini saya coret. Kalau saya coret jadinya kan ini. VB kuadrat sama dengan GH. Saya sebut persamaan 1. Nah, karena ini licin permukaannya, EM di A sama dengan EM di B. EM di A itu hanya ada energi potensial, MGR besar. Sedangkan di B itu ada energi kinetik ditambah energi potensial ya. Jadi energi kinetik di B itu setengah mvb kuadrat, energi potensialnya mgh. Saya sebut persamaan yang kedua. Terus kemudian ini VB kuadrat saya substitusikan ke sini. VB kuadrat saya isi GH seperti ini. Jadi ini 3/2 mgh ya. Akhirnya hanya saya temukan 2/3 R besar. Jadi R itu jari-jari gundukan S itu. Oke. Nah, sekarang kalau ditanya EKB itu sangat mudah. EKB itu setengah mvb kuadrat. Nah, VB kuadratnya tadi mana? Ini kan VB kuadratnya kan GH ya. Atau setengah mvb kuadrat itu kan EK di B sama dengan setengah mgh kan. Nah, sama aja dengan masukkan VB kuadrat ke sini ya. Oke, jadi kalau begitu hanya saya masukkan 2/3 R. Nah, jadi kalau begitu hasilnya 1/3 mgr. 1/3 mgr itu sama aja dengan 0,33 mgr. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 4, suatu partikel dengan massa M kecil bergerak melingkar dengan jari-jari R kecil. Percepatan sentripetal yang dialami oleh partikel itu dinyatakan sebagai AS sama dengan K kuadrat RT kuadrat. Dengan K itu adalah konstanta, T itu waktu. Daya mekanik yang bekerja pada partikel itu adalah berapa? Kita jawab.
Nah, percepatan sentripetal tadi kan K kuadrat R kali T kuadrat. AS itu saya turunkan rumusnya menjadi ini ya. Saya uraikan V kuadrat per R. Kemudian berarti V kuadrat, K kuadrat, R kuadrat, T kuadrat. R kali R kuadrat ya. Jadi V-nya itu KRT. Akar dari ini kan. KRT. Oke, kalau percepatan tangensial dicari dengan menurunkan kecepatan terhadap waktu. Jadi dV per dt. Jadi ini akhirnya dapat KR. Gitu kan ya. Sedangkan dayanya itu W per T. Nah, sedangkan W-nya itu F kali S. Nah, S per T itu adalah kecepatan linier atau kecepatan singgung tangensial. Kalau Ft itu berarti adalah gaya tangensial. Daya mekanik itu hanya berhubungan dengan gaya tangensial. Kalau gaya sentripetal tidak melakukan daya ya. Tidak melakukan usaha. Oke, jadi kalau begitu, sekali lagi daya mekanik hanya berhubungan dengan gaya tangensial. Nah oke, sekarang Ft gaya tangensial itu M kali A tangensial kali V. A tangensialnya tadi sudah dapat kita, yaitu K kali R, sedangkan V-nya tadi kan KRT ya. V-nya KRT. Jadi kalau begitu dapatnya dayanya adalah MK kuadrat kali R kuadrat kali T. Jadi di sini jawabannya tepat adalah D. Physics is very easy and fun.